Perkenalkan saya Nom Suroto, lahir 11 Agustus 1948 di Desa Ciwiring, Klaten, Surakarta, Jawa Tengah. Saya mulai mendalang tahun 1964. Saya meniti karier dalang sejak tahun 65 sampai sekarang. Pengalaman mendalang di Indonesia yang belum cuma Aceh, Maluku, dan Madura. Selainnya sudah semua minimal 2 kali setiap provinsi. Pengalaman di luar negeri sudah 5 benua luar negeri. Sekarang umur saya sudah 75 tahun, tapi masih ada yang mau menganggap mendalang, masih tempat mendalang. Dan saya ramainya mendalang pada waktu itu ya semenjak umur 68 itu sudah dikenal oleh masyarakat. Dikenal masyarakat pertama luas itu tahun 68 setelah kita siaran di RRI Stasiun Surakarta. Ya, setelah ada COVID-19, setelah ada COVID-19 itu sudah bergeser pedalangan cara mendalang. Kalau sebelum COVID-19 itu dulu yang diutamakan masalah audio, cerita, suara. Tapi setelah ada COVID, apalagi dengan adanya YouTube, sekarang yang diutamakan adalah visual karena dilihat mata. Sudah agak bergeser, jadi dari cerita sekarang sudah menjadi visual. Maka para dalang yang dulu itu berusaha untuk mengurangi, tidak menghilangkan, mengurangi janturan-janturan dalam bahasa wayang itu agak dikurangi. Walaupun begitu tidak mengurangi daripada bobot kewibawaan daripada bahasanya itu sendiri. Dimudahkan tetapi tidak mengurangi keagungan daripada bahasa itu sendiri. Jadi sekarang yang diutamakan keterampilan si tangan untuk bermain wayang. Ya bergesernya cuma kalau dulu tuh senang mendengarkan, kalau sekarang melihatnya. Tapi sebelum itu memang dulu juga ada problem, anak muda itu agak kurang melihat wayang. Maka semenjak dulu sebelum ada COVID, para dalang sudah berusaha untuk mensejahterakan bahasa wayang bagaimana bisa dicerna oleh anak muda, tapi tidak menghilangkan keagungan tadi. Karena para dalang sudah tanggap mengapa kok anak muda kurang senang wayang. Itu soal masalah bahasa. Kedua kali soal waktu. Anak muda itu kan kalau waktunya lama kan agak kurang bisa menerima. Itu juga disederhanakan. Dulu saya pernah mengusulkan bahwa wayang itu kalau mulai setelah Isya selesai sebelum subuh. Ternyata bisa terlaksana ini setelah ada COVID itu terlaksana. Durasi mainnya tidak seperti dulu sampai
8 9 jam, sekarang maksimal 7 jam. Itu ada yang kurang dari 7 jam. Ya kalau dibanding dengan waktu saya masih pertama kali dulu ya jauh berkurang. Kalau zaman dulu itu zaman masih Orde Baru, masih zaman Pak Harto, karena Pak Harto itu kejawanya itu seneng kuat, maka wayang semua dalang maju. Karena dulu diperintahkan setiap ada departemen ulang tahun diberitakan wayangan. Jadi semua dalang dulu itu laris. Waktu itu termasuk saya, teman saya, semuanya laris. Dan sering mengadakan putusan duta seni ke luar negeri. Itu seperti saya dan dalang yang lain banyak yang di duta ke luar negeri. Contoh saya ke 10 negara bagian di Amerika. 2 kali ikut festival dalang sedunia, 2 kali di Nederland dan di Australia, terus keliling ke 5 benua. Itu waktu itu untuk memamerkan wayang Indonesia. Itu tapi sekarang yang saya alami belum pernah ke luar negeri. Ke luar negeri sekarang kemarin itu atas undangan duta besar yang ada di Rusia, India, dan Korea, Malaysia, itu undangan daripada pemerintah setempat. Kayak sebagai dalang ya saya mencari pemimpin yang senang wayang. Iya, itu yang kita idamkan, bisa mencari pemimpin negara yang senang sama wayang. Nah, waktu ada pandemi yang melanda negara kita, dalang itu 2 tahun tidak tanggapan semua. Kok ada anugerah dari Allah lewat Pak Yoga, itu namanya Komunitas Pelestari Budaya Nasional Nusantara. Itu kok mengundang dalang untuk pentas waktu COVID dengan dalang namanya istilah di YouTube apa namanya streaming virtual. Wah, itu dari dalang sudah dikasih nyawa karena 2 tahun nggak tanggapan, dikasih tanggapan untuk itu. Walaupun tidak seberapa, tapi dengan kontinunya itu bisa menghidupi dalang dan keluarganya dan niogonya itu. Nah, caranya itu. Kebetulan di Komunitas Pelestari Budaya Nasional itu di situ kok pengayomnya kok Pak Anies. Nah itu saya tidak mempedulikan masalah politiknya apa, tapi saya dan teman-teman itu siapa yang peduli dengan dalangan, yaitu yang harus kita balas budi. Kebetulan Pak Yoga Mandira dan Pak Anies yang ada kepedulian untuk para dalang Indonesia itu yang cawe-cawe untuk mementaskan. Nah, itu lainnya nggak ada yang peduli.
saya bisa menilai bahwa Pak Anies itu yang tepat dengan kesenian kita. Itu penjelasan saya. Dan kayaknya Pak Anies juga bisa mau lihat sampai selesai. Kalau nggak senang nggak mungkin dia mau lihat. Dan ternyata Pak Anies juga paham dengan wayang. Ya nggak keliru karena Pak Anies kan dulu kan hidupnya di Jogja, tahu dengan wayang. Nah itu terus saya oh iya berarti ini yang kita harus kita peduli karena Pak Anies peduli dengan wayang, dengan kehidupan para dalang-dalangnya. Tidak cuma melestarikan tapi malah nguripi dalang. Nah, dengan catatan semoga itu bisa berlanjut untuk memikirkan nasib daripada kesenian wayang kulit.